Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Salvin Rizky Putra, NPM 2103201086, mahasiswa Teknik Industri. Ini saya akan mempresentasikan tentang tugas data mining dengan judul analisis regresi linear berganda untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di kota atau kabupaten provinsi Jawa Timur. Latar belakang apa yang mempengaruhi saya atau membuat saya untuk memilih judul ini adalah di mana kriminalitas merupakan masalah sosial yang kompleks dan dapat berdampak besar terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang padat penduduknya di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola tingkat kriminalitas di berbagai kota dan kabupaten di dalamnya. Dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut, penggunaan metode analisis regresi linear berganda dalam konteks data mining dapat menjadi solusi yang efektif dengan memanfaatkan data statistik terkait kejahatan, demografi, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Analisis regresi linear berganda dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kriminalitas di wilayah Jawa Timur. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap faktor-faktor tersebut diharapkan dapat dikembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan keamanan dan penanggulangan kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan antar variabel di antaranya regresi linear. Algoritma regresi linear merupakan analisis statistika yang memodelkan hubungan beberapa variabel menurut bentuk hubungan persamaan linear eksplisit. Persamaan linear eksplisit adalah persamaan linear yang menempatkan suatu perubahan secara tunggal pada salah satu persamaan. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Pada penelitian kali ini digunakan metode regresi linear berganda untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Prediksi regresi linear berganda digunakan sebagai teknik mempelajari bagaimana hubungan variabel-variabel pada proses peramalan data, sehingga metode regresi linear berganda merupakan metode yang tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah prediksi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di kota atau kabupaten provinsi Jawa Timur dan bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menguji data yang satu dengan yang lainnya apakah mempunyai pengaruh di antara keduanya dalam sebuah penelitian, kemudian memprediksi seberapa signifikan pengaruh antara kedua variabelnya, dan yang terakhir mengetahui hubungan dari variabel-variabel dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan software Minitab. Kemudian masuk pada bab 2 yakni tinjauan pustaka, di mana di sini terdapat subbab definisi kriminalitas, di mana kriminalitas adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal ini seperti dikatakan Kartono bahwa kriminalitas adalah kejahatan dan kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan jahat, maka tindak kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal. Dan masuk ke subbab 2.2 yakni uji asumsi klasik, mana terdapat uji normalitas residual. Pengujian ini untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji multikolinear Uji multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan keadaan di mana terjadi hubungan linear yang sempurna dalam mendekati antar variabel independen dalam model regresi. Kemudian uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas merupakan keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Cara pengujiannya dengan uji Gletser. Kemudian kita masuk kepada analisis regresi berganda. Merupakan teknik analisis dengan komponen berupa satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Kemudian analisis korelasi berganda. Teknik korelasi berganda digunakan untuk menghitung kecenderungan hubungan antara satu variabel tergantung dengan dua atau lebih variabel bebas. Tingkat hubungan antara variabel tergantung dengan beberapa variabel bebas dinyatakan dalam koefisien korelasi ganda dengan simbol N. Minitab. Minitab adalah perangkat lunak statistik yang menyediakan berbagai kemampuan untuk analisis statistik, grafik dasar, dan lanjutan. Kemudian masuk ke bab 3, metodologi penelitian variabel terikat. Variabel yang perubahannya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam hal ini, variabel terikatnya adalah tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel yang bebas dalam penelitian ini adalah jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan lama sekolah. Kemudian masuk ke subbab 3.2, metode pengumpulan data.
Pengumpulan data dilaksanakan untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan supaya tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi literatur. Teknik ini pengumpulan data secara tidak langsung yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal, dan sumber-sumber lain. Dalam penelitian ini menggunakan data dari website BPS dengan link bps.go.id. Di sini terdapat tabel data variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel terikatnya, yakni tingkat kriminalitas di sebelah paling kiri ini, dan juga variabel bebas terdapat 3 di sebelah kanan kanannya. Kemudian masuk pada flowchart. Adapun flowchart yang dapat dilihat pada gambar, yakni mulai studi laporan, studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel operasional, kemudian masuk ke pengumpulan data, kemudian kita lakukan analisis data menggunakan analisis asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software Minitab. Kemudian masuk ke pengolahan data, apabila valid bakal lanjut ke hasil dan pembahasan, jika tidak akan kembali ke pengolahan data, kemudian susunan saran dan selesai. Untuk penjelasan studi pustaka, untuk penjelasan langkah pemecahan masalah, yang pertama studi pustaka, tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya, kemudian survei lapangan saat yang sangat diperlukan karena tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Kemudian rumusan masalah diberikan agar pembahasan tidak melebar terlalu jauh. Kemudian tujuan penelitian, setelah batasan masalah dilanjutkan dengan rumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian identifikasi variabel sesuai dengan yang di atas. Kemudian pengumpulan data, di mana data sebenarnya di mana terdapat 4 data yang dikumpulkan, yakni jumlah pengangguran, nama sekolah, jumlah kemiskinan, dan tingkat kriminalitas, yang akan diolah dan hitung secara dianalisis pada penelitian ini. Kemudian analisa data, langkah ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan, dibutuhkan proses analisa data yang telah tersedia setelah proses pengumpulan data. Kemudian pengolahan data tersebut perlu dianalisis menggunakan aplikasi Minitab untuk mencari penyelesaian hasil dan pembahasan. Setelah pengolahan data telah valid, data yang dihasilkan agar pembahasan bertujuan untuk mengejar data yang ada agar mudah dipahami. Kemudian masuk ke terakhir kesimpulan dan saran bertujuan untuk mengumpulkan isi dari penelitian ini dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan untuk progres dari tugas besar data mining saya. Di sini saya baru sampai di pengerjaan pada bab 3, yakni pada pengumpulan data, metodologi penelitian, dan juga pada flowchart. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.